Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 9 November 2020. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Pada perayaan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam konteks sejarah Kristiani, Basilika ini merupakan Basilika Agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada di dalam kancah penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020, merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Basilika Lateran merupakan tahta Paus, bukan Basilika Santo Petrus, sebagaimana yang kita kira selama ini. Ketika Petrus menetapkan dogma, beliau berbicara dari tahtanya di Basilika Lateran ini. Di Basilika Lateran inilah kursi Petrus berada. Mula-mula pesta ini hanya dirayakan di Roma, namun lama-kelamaan menjadi pesta bagi seluruh gereja. Dalam pesta ini, selain kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja, kita juga mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan Uskup Roma, yang sekaligus menjabat sebagai Paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Gereja, tempat kita berkumpul, merupakan tanda dan lambang gereja umat Allah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Karena kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, bacaan Injil Sabda Tuhan yang kita dengarkan tentang Yesus yang marah di bait Allah, karena bait Allah dipakai untuk berjualan. Dan tentu berjualan sendiri bukanlah suatu hal yang jelek sebenarnya,
Tetapi dalam berjualan itu seringkali yang muncul bukannya untuk kepentingan bersama, tetapi ada orang mencari keuntungan. Dalam dunia ini mencari keuntungan tentu tidak salah, tetapi kalau mencari keuntungan itu hanya dipusatkan pada membawa diri sebagai hamba uang ataupun pundi-pundi harta, ataupun juga di dalam berdagang itu tujuannya bukan melayani tetapi untuk memperkaya diri, bahkan ketika lalu caranya dengan berbohong ataupun tidak mengungkapkan yang senyatanya ataupun menempatkan keuntungan yang tinggi yang tidak sesuai, maka lalu di situ menjadi tidak murni lagi. Karena bait Allah adalah tempat di mana Allah dan manusia bertemu, atau manusia bertemu dengan Allah, dan di sana tidak ada keuntungan apapun yang menjadi alasan bagi kita selain yakni memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika akhirnya Tuhan Yesus marah karena bait Allah dipakai untuk itu menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita sebagai gereja umat Allah juga hendaknya tidak pernah mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi melayani sesama. Karena Yesus sendiri memberikan tanda atau lambang bahwa dirinya bait Allah itu yang telah dirombak selama 3 hari agar manusia diselamatkan dan tidak menanggung dosa hingga akhirnya dibangkitkan kembali. Maka marilah kita di dalam gereja kita juga saling membantu satu sama lain. Jangan lalu mengambil keuntungan di dalam gereja, di dalam persekutuan kita. Juga dalam hal apapun Tuhan Yesus telah mengajari kita supaya senantiasa murni. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gereja, sebagai bait Allah yang bersatu dengannya, yang tujuan utamanya adalah demi keselamatan kita manusia dan tidak ada kepentingan bagi diri sendiri atau keuntungan bagi diri sendiri. Semoga Tuhan membantu kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, pelayanan kita, perjuangan kita untuk semakin menjadi murni. Karena Allah sendiri yang bertahta dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam gereja sebagai bait-Nya yang kudus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.